Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di mata kuliah struktur beton dasar. Nah, ini kita akan bahas mengenai analisis balok tulangan rangkap bersama saya Nur Fitriani Fatma Holida. Sebelumnya silahkan menyimak dan membawa buku catatan atau bisa dicatat apa yang saya katakan yang mungkin tidak ada di PowerPoint ini. Oke, selamat belajar. Oke, sebelumnya ini saya mau menunjukkan, jadi yang mana sih balok itu gitu. Jadi saya pikir akan lebih baik kita mulai dari sini. Jadi ini adalah contoh ketika saat konstruksi. Ini adalah saat konstruksi, jadi masih proses begesting balok atau ini masih semuanya begesting. Nah, yang dinamakan balok itu yang sebelah sini. Oke. Paham ya? Jadi balok itu ada balok induk, balok anak, seperti itu. Nah, ketika sudah lepas bagesting, nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Sorry, sebentar. Nah, gini ya. Jadi ini nanti ke sana itu ada lagi. Dia menyambungkan antara kolom dan kolom. Analisis balok tulangan rangkap itu suatu penampang balok beton bertulang yang didesain memiliki tulangan tarik dan tulangan tekan itu dinamakan dengan balok bertulang rangkap. Nah, jadi bertulang rangkap itu maksudnya dia memiliki tulangan tekan di area atas sini dan memiliki tulangan tarik di area bawah sini. Jadi ini untuk lebih detailnya, ini untuk yang tulangan atas dan ini tulangan bawah itu dinamakan dengan balok bertulang rangkap. Oke, jadi balok dengan tulangan tekan. Pengaruh tulangan tekan pada kekuatan dan perilaku balok. Yang pertama, ini kita bahas dengan tulangan tarik saja. Kenapa jelek ya? Dengan tulangan tarik saja, dan yang B itu kita dengan tulangan tarik dan tulangan tekan. Nah, bedanya itu apa? Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa balok itu beton konkrit, dia itu kuat terhadap tekan, tapi dia itu lemah terhadap tarik. Jadi untuk balok A di sini itu dengan tulangan tarik saja. Nah, di sini tulangannya cuma di bawah aja. Karena area untuk oke, nanti saya jelaskan di next slide. Jadi kalau balok itu dia kan untuk tekannya dia itu sudah kuat tapi tariknya dia lemah. Nah, oleh sebab itu maka dia perlu ditambah dengan tulangan. Kemudian yang kedua, tulangan tarik dan tulangan tekan. Oke, yang di atas itu kan berarti daerah tekan ya, daerah tekan. Kalau yang di bawah ini itu kan daerah tarik. Nah, lalu kenapa kalau konkrit itu dia sudah kuat terhadap tekan, tapi kenapa dia masih diberi tulangan? Nah, ini sebagai syarat minimum jumlah penulangan pada balok itu 2. Bisa dihitung tapi bisa dikasih minimal 2 gitu. Kemudian untuk tarik itu kita harus benar-benar sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan beban yang ditumpu oleh balok. Jadi kalau untuk yang A ini, balok dengan tulangan tarik saja, itu semua gaya yang terjadi itu ditahan oleh beton. Kemudian untuk gaya tekan konkrit itu ditahan baik oleh beton maupun oleh tulangan tekan. Jadi yang di atas sini, area atas ini, selain dia ditahan oleh konkrit, dia juga ditahan oleh tulangannya. Gitu. Jadi nilai lengan untuk momen JD1 dan JD2
Oh, JD2 tidaklah jauh dengan JD1. Sehingga kapasitas momen nominal penampang dengan tulangan tekan tidaklah jauh berbeda dengan kapasitas momen penampang tanpa tulangan tekan. Jadi ini sifatnya itu hanya memenuhi syarat minimum penulangan, seperti itu. Jadi misalkan di sini ada sebuah balok. Anggap saja gambarnya lurus ya. Terus kemudian ini ada kolom yang menumpu balok itu. Nah, dia kan pasti ada gaya aksial ke atas yang menahan baloknya itu. Kemudian di sini ada tulangan sengkang. Oke. Jadi pada balok ini itu dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian ini itu sesuai dengan bentuk momennya. Jadi area sini itu namanya adalah daerah lapangan. Dan di sini itu tumpuan. Sama yang di sini juga tumpuan. Nah, di sini adalah area tarik. Di sini adalah area tekan. Di sini adalah tarik, ini kebalikan dari yang daerah lapangan tadi. Dan yang sini adalah daerah tekan. Sama di sini juga tarik. Yang sini adalah tekan. Kemudian ini adalah tulangan longitudinalnya. Jadi dia semakin ke lapangan, dia semakin renggang. Dan semakin dia ke tumpuan, dia semakin rapat. Begitu seterusnya. Oke, yang kita bahas di sini adalah yang di sini. Area dari tengah ini, area lapangan. Oke, misalkan ini ada detail. Oke, ini udah saya bikin sebagian, tapi hilang. Oke, kita bikin lagi ya. Ini anggap aja nggak jadi. Jadi misalkan ini ada detail dari balok. Nah, ini yang saya gambar di dalamnya. Ini adalah sengkang. Jadi sengkang itu yang ini. Ini ya, teman-teman. Yang ini nih. Nah, ini. Itu sengkang. Dan yang ini itu adalah tulangan memanjang atau tulangan longitudinal. Kemudian misalkan di sini ini ada, anggap saja ini lingkaran solid. Loh, kok ada 3? Nah, ada 2 di atas. Ini untuk daerah yang tekan. Dan di bawah untuk daerah tarik itu misalkan ada 3 tulangan. Jadi di atas ini misalkan ini adalah 2D13. Dan di bawah ini merupakan 3D13. Oh ya, jangan lupa ini ada pengaitnya ya di sini ya. Jadi ini kayak diteruskan gitu loh gambarnya. Ini jadi maksudnya ini dari begelnya tadi ini tuh melingkar. Nah, ini misalkan untuk begelnya ini adalah diameter 10. Jadi, ini adalah detail penulangan dari yang ini tadi, yang untuk daerah lapangan. Kemudian, oh ya, kenapa kok bisa, yang atas tarik, yang bawah, yang lapangan ini tarik, ini disesuaikan dengan arah momennya.
Jadi ini kalau balok itu kan di sini berarti, nah ini kan arah momennya kan seperti ini toh. Nah, yang sini tadi ini, nah ini adalah plus, ini minus, yang sini plus, yang sini minus, yang sini plus, yang sini minus. Sama seperti ini yang di atas tadi. Jadi sesuai dengan arah momennya. Kalau ini merupakan notasi-notasi yang nantinya akan kita pakai di pelajaran kita ini di struktur beton, nggak beda jauh ya sama yang kemarin dengan Butrias. Nah, ini seperti A, ada tinggi blok tegangan tekan, B, lebar balok, dan lain sebagainya bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang kita bahas tentang keuntungan digunakannya tulangan tekan. Jadi kenapa sebenarnya kan kalau konkret itu sudah kuat terhadap tekan, tapi kenapa sih harus ditambah dengan ketulangan tekan lagi gitu? Selain untuk tadi yang saya katakan untuk minimum jumlah tulangan pada balok atau jumlah minimum tulangan yang harus digunakan di beton, itu adalah mengurangi defleksi atau landutan dalam jangka panjang, kemudian meningkatkan duktilitas, merubah jenis keruntuhan tekan menjadi keruntuhan tarik, dan yang keempat adalah mempermudah pelaksanaan. Oke, kita sekarang bahas satu-satu dulu. Itu mengurangi defleksi atau landutan dalam jangka panjang. Jadi kok bisa sih gitu? Seberapa pengaruhnya? Jadi ini bisa dilihat di sini tergantung dari waktu dan defleksinya. Jadi bagaimana kalau misalkan ya ini dari 120 hari, 240 hari dan sampai 2 tahun. Yang diberi tulangan itu sebenarnya fungsi tulangan itu apa sih gitu. Itu kan tulangan itu kan sifatnya dia lentur. Otomatis dia kalau konkrit atau beton itu kan dia getas. Nah, otomatis kombinasi antara beton dan tulangan itu adalah kombinasi yang pas untuk menghasilkan supaya tidak terlalu lentur dan tidak terlalu kaku. Oleh karena itu dijadikanlah beton bertulang. Nah, intinya seperti itu. Jadi di sini kita membandingkan yang tidak dengan tulangan tekan dan yang diberikan tulangan tekan. Itu dalam jangka waktu lama dia otomatis lebih kuat yang diberikan dengan tulangan tekan. Yang kedua kemudian meningkatkan duktilitas. Jadi meningkatkan duktilitas itu sesuai dengan kebutuhan. Ada yang misalkan tergantung dari ini rasio yang digunakan. Jadi ada 0,5, ada yang 0 gitu. Nah, ini untuk meningkatkan duktilitas, dia sampai ke titik runtuhnya, semakin dia tulangannya itu efektif dipakainya tadi, dia akan semakin panjang atau semakin ductile. Nah, ductile itu bagaimana sih gitu? Jadi kalau misalkan ada suatu bangunan gedung tinggi, terus dia mengalami gempa bumi. Nah, kalau dia tidak ductile, otomatis kan dia akan getas. Nah, kalau dia getas, dia runtuhnya itu akan lebih cepat. Jadi orang-orang ketika yang ada di dalamnya tadi, di dalam gedung itu, dia tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Nah, itu fungsinya duktilitas itu di situ. Jadi suatu bangunan itu boleh mengalami kerusakan, tapi dia tidak boleh runtuh gitu. Apalagi runtuh seketika. Nah, itu kan sangat berbahaya. Itu makanya diperlukan adanya tulangan gitu. Jadi di sampingnya ada tulangan tarik, tulangan tekan ini juga kita tidak hanya sebagai pajangan saja, tapi juga kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya merubah jenis keruntuhan tekan menjadi keruntuhan tarik. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, kalau misalkan keruntuhannya itu adalah keruntuhan tekan, otomatis dia masih berada di level
yang betonnya itu tadi bersifat getas. Nah, itu kan yang bahaya. Makanya kita gunakan tulangan itu supaya keruntuhannya itu menjadi keruntuhan tarik, di mana kalau keruntuhan tarik itu adalah keruntuhan yang ductile seperti itu. Kemudian next, ini adalah mempermudah pelaksanaan. Karena selain berfungsi sebagai fungsinya tadi yang sudah 3 di atas kita bahas, itu adalah sebagai pengikat sengkang. Jadi lebih mudah ketika tukang pelaksanaan di lapangan. Oke, next ini adalah analisis balok tulangan rangkap. Ini adalah penampangnya. Ini adalah penampang. Jadi misalkan ini pada di tulangan tekan itu ada 3 tulangan, kemudian di bawah ada 4 tulangan. Tulangan tariknya itu adalah 4. Terus kemudian D efektif itu adalah dari ujung atas ini ke as, dari titik tengah luasan dari tulangan bawah. Kemudian kalau H itu full, H itu semuanya. Kemudian kalau di aksen itu dari sini ke titik sininya, tengah dari tulangan atasnya. Kemudian C itu adalah daerah tekan. Jadi ini adalah titik ini normalnya. Kemudian ini sampai ke garis normal itu adalah merupakan daerah tekan. Kemudian ini ada diagram regangan, diagram tegangan, dan gaya dalamnya. Nah, jadi untuk analisis balok dengan tulangan tarik dan tekan, ini ada contoh di balok 1. Contoh di balok 1 itu digunakan semua antara tulangan atas dan tulangan bawah dengan jumlah yang secukupnya, jumlahnya sama. Terus kemudian untuk balok 2, jadi ini tanpa tulangan atas, tapi kita menggunakan tulangan bawah. Oke, jadi ini pada gambar distribusi regangan di atas itu dapat membuktikan yang ini dan yang ini tadi. Kita dapat mengambil kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi bahwa regangan tekan itu sama dengan ini C min D aksen per C dikali 0,003. Kemudian jika regangan tekan tadi itu lebih besar daripada regangan yieldnya, maka tegangan tekan itu sama dengan Fg-nya. Kemudian kita substitusi ke sini. Jadi persamaan di atas menjadi yang ini. Oke, ini adalah turunan dari rumus-rumus. Di mana modulus elastisitas adalah 200.000. Kemudian cara pemeriksaan itu tulangannya sudah leleh atau belum. Itu adalah demikian. Jika ini lebih besar, itu tulangan tidak leleh. Jika ini lebih kecil sama dengan, itu dianggap tulangan sudah leleh. Dengan adanya kondisi yang leleh dan tidak leleh dari tulangan tekan maupun tulangan tarik tadi, maka ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan terjadi kondisi ultimate pada balok dengan tulangan ganda atau dengan tulangan atas dan bawah. Yaitu pertama, tulangan tarik dan tulangan tekan itu dia sudah leleh. Tulangan tarik leleh sedangkan tulangan tekan belum leleh. Kemudian tulangan tarik maupun tulangan tekan belum leleh semua. Atau tulangan tarik belum leleh sedangkan tulangan tekan sudah leleh. Keadaan yang paling sering terjadi itu adalah di posisi 1 dan 2, di mana tulangan tarik dan tekan itu sudah leleh,
Atau tulangan tarik leleh tapi tulangan tekan belum leleh. Kemudian sedangkan yang keadaan 3 dan 4 itu jarang sekali terjadi. Untuk perhitungan analisa balok tulangan ganda itu harus melalui kondisi satu dulu, yang dimana tulangan tarik dan tekan itu sudah leleh. Baru setelah diperiksa kelelehan ternyata terjadi kondisi yang lain, maka harus beralih ke kondisi yang baru. Jika tulangan tekan leleh, perhitungan analisis kapasitas momen penampang akan lebih mudah dibandingkan dengan jika tulangan yang tidak leleh. Contoh soal akan ada di berikutnya. Oke, ini kasus 1, itu tulangan tekan dianggap sudah leleh. Jadi untuk balok 1, itu luas tulangan tarik yang dibutuhkan pada balok 1 dihitung berdasarkan kondisi keseimbangan seperti yang ada di bawah ini. Kemudian untuk kondisi di balok 2 yang tadi, itu luas tulangannya, itu kan tadi kan nggak sama, beda ya. Nah, itu dihitung menggunakan cara yang ini. Kemudian next, jadi momen nominal totalnya itu dihitungnya adalah seperti ini. Sesuai rumus yang saya lingkari ini. Kemudian untuk membuktikan bahwa kondisi tulangan tekan tadi leleh adalah pakai yang ini. Kemudian untuk membuktikan bahwa kondisi tulangan tariknya leleh adalah kita pakai yang ini. Next, untuk kasus 2 itu tulangan tekan jika tidak leleh terus gimana, Bu? Gitu. Jadi jika tulangan tarik diasumsikan leleh, gaya dalam pada balok itu kita pakai rumus ini. Kemudian untuk persamaan keseimbangan gaya aksial adalah pakai yang ini. Mungkin agak membingungkan ya, tapi nanti ketika udah sampai ke contoh soal insya Allah mudah dipahami. Kemudian persamaan ini menghasilkan, jadi hasil turunan dari ini semua tadi, itu menghasilkan rumus ini, dan ini dapat dicari dari variabel A-nya. Jadi sehingga kapasitas momen penampang ini dapat dihitung dengan ini. Mn sama dengan C-nya tadi, konkret, dikali dengan D min A per 2, ditambah yang steel-nya, dikali D min D aksen. Jadi next, ini adalah rasio tulangan tarik maksimum untuk balok dengan tulangan tekan. Jadi tetap ada rasionya, kita pakai rumus ini untuk row-nya. Oke, sekian dulu kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Next kita akan bahas tentang contoh soalnya. Seperti apa, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa by WhatsApp atau komen boleh di bawah di kolom komentar di YouTube. Dan nomor saya WhatsApp ada di e-learning, silakan bisa dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.